kembali lagi di Retina Tips. Oke, kembali lagi di Retina Tips. Ini nyambung dari tips yang sebelumnya. Sebelumnya kan sudah kita bahas ya. Kalau belum lihat silahkan lihat videonya. Yaitu bisnis tapi sambil kerja. Nah, episode kali ini kita mau ngebahas waktu atau time managementnya. Pasti banyak yang teman-teman yang sekarang sedang bekerja mungkin sudah ada keinginan kayak, oke deh, mantep, saya mau bisnis juga. Cuma mungkin sudah dapat tipsnya, oh ya begitu ya. Sudah ada keinginannya, masih bingung nih kayak waktunya gimana ya. Sedangkan kan gua kan kerja dari Senin sampai Jumat tuan, bahkan Senin sampai Sabtu, yang dimana seharian tuh kepake. Gimana sih? Pada dasarnya sih tipsnya gak ada tips untuk ini. Waktu kalian bakal tersita banyak sekali pasti, apalagi awal-awal pas waktu ngebangun, bikin grand design-nya, bikin sistemnya, itu pasti tersita banyak. Tapi ada beberapa langkah-langkah yang bisa diberikan, kami berikan, yaitu tips-tips yang kita berikan. Sebenarnya sekali lagi, kalau mau tips yang akurat sebenarnya nggak bisa, karena memang kalau mau jalanin dua peran ya, bekerja juga, bisnis juga, udah pasti waktu tersita banyak. Jangan harap bisa istirahat yang cukup, karena bakal tergerus waktunya sangat banyak. Tapi setidaknya kalian bisa mengefisiensikan waktu kalian itu. Tipsnya adalah, kita masuk langsung ke tipsnya ya. Tipsnya yang pertama adalah jangan malas. Udah, itu aja inti yang pertama yang paling besar. Jadi kalian mau punya desain kayak gimana, punya tim kayak gimana, kalau malas ya nggak berjalan. Kalian udah mikirin berminggu-minggu, berbulan-bulan mau begini-begini, nggak dijalankan, ya percuma. Jadi tips yang pertama itu simple sekali, jangan malas. Apapun itu, mau pekerjaan kalian sendiri pun kalau kalian malas ya pada akhirnya karir kalian juga nggak cepat naiknya kan. Jadi poin satu tuh jangan malas. Kalau kalian punya cita-cita yang tinggi, usahanya juga harus besar, hasilnya pun juga akan manis. Cuma kalau kalian usahanya kecil, kalian malas, ya jangan harap dapat hasil yang besar. Sehingga tips yang pertama adalah jangan malas. Tips yang kedua adalah buat to-do list atau buat list kegiatan yang mau kalian lakukan. Itu tapi sudah kalian rancang ya, kalau bisa seminggu ke depan. Sehingga kalau kalian dinas keluar kota sekalipun atau lembur harus pulang malam, kalian tuh tahu apa sih yang harus dibuat hari ini. Setidaknya ada jeda waktu, mungkin pas istirahat kalian bisa mengerjakan. Kan zaman sekarang semuanya bisa secara online, hampir semua aspek bisa secara online. Jadi misalkan bikin list harga, ya kalian bisa di selang waktu kalian bikin, sehingga list-list yang sudah kalian susun itu bisa kalian jalankan. Tapi balik ke poin pertama, jangan malas. Jadi harus dilaksanakan. Sehingga kalau kalian sudah ada to-do listnya, kalian tahu hari Senin ngapain, hari Selasa mau ngapain, Rabu mau ngapain, Kamis mau ngapain, sampai ke hari Minggu. Refresh, balik lagi, bikin list buat seminggu ke depan. Nanti Senin ngerjakan apa, Selasa apa, terus repeated ulang. Itu kalau akan akan dilakukan terus menerus jadi kebiasaan, kalian ya akan lupa kalau misalnya itu sebuah hal yang berat atau beban, karena udah jadi kebiasaan. Oh ya bikin ini, oh ya lakuin ini, oh ya ngerjain ini, lakukan terus. Karena sesuatu yang diulang terus menerus, bahkan kesalahan sekalipun kalau diulang terus menerus akan menjadi suatu kebiasaan dan dianggap normal aja. Begitu sama halnya dengan to-do list. Kalau kalian udah biasa bikin, kerjakan, ya itu akan menjadi suatu kebiasaan, dan itu akan mempermudah dan juga efisien waktu kalian. Jadi tips yang kedua adalah buat to-do list kalian. Tips yang ketiga adalah konsisten dan disiplin. Ini adalah berlawanan dari tips yang pertama. Karena kalian harus konsisten itu dalam artian to-do listnya udah ada. Nah itu kalian harus konsisten jalankan. Jangan sampai bolong-bolong. Hari ini bikin, besok udahlah. Ya sebenarnya lari ke malas lagi ya. Cuma kalau begitu kalian nggak terbentuk konsistensinya. Kedisiplinan kalian nggak terbentuk. Kalau kalian memang udah ngelis nih, pokoknya jam 8 malam harus ngurusin ini, harus datang ke sini, harus bikin ini. Ya udah, pastikan tiap 8 malam itu kalian lakukan. Sekali lagi itu akan membentuk, ngebangun. Kalau konsisten tiap hari dilakuin, bahkan kalian lagi di luar kota, tapi kalian jam 8 buka laptop atau kalian minimal buka gadget kalian mengerjakan, itu akan terulang terus. Lama-lama itu akan jadi suatu kebiasaan. Jadi dengan begitu kalian tanpa sadar akan disiplin. Begitu udah jamnya, kalau kalian mungkin terlewat, itu ada perasaan kayak apa yang kelewat ya, ada kerasa yang salah, something wrong, ada sesuatu yang salah nih, apa ya. Karena terbiasa tiap jam 8 malam tuh kalian mengerjakan, kalian membuat sesuatu.
Kalian datang ke tempat kalian evaluasi terus diulang terus, lama-lama tuh jadi sebuah kebiasaan dan kalian disiplin. Di saat tidak mengerjakan, ada sesuatu yang mengganjal. Ini kok ada yang gak dilakuin, apa ya? Kalian akan feel guilty, kayak merasa bersalah. Jadi tips yang ketiga adalah konsisten dan disiplin terhadap apa yang sudah kalian susun, kalian rancang. Nah, berikut tadi itu tips-tipsnya ya, ada 3 tips sehingga kalian sudah tahu lah bagaimana caranya mengalokasikan waktu. Jadi sebenarnya nggak ada tips supaya waktu kalian tuh bisa gimana ya, tidak memangkas waktu kerja, itu nggak mungkin. Kalau kalian sudah bertekad mau kerja tapi bisnis juga, udah pasti waktu kalian terkuras. Waktu tidur kalian berkurang, waktu kalian refreshing akan berkurang, itu udah pasti. Nanti pada akhirnya kalian, jika memang di bisnis kalian sudah makin besar, hampir tiap hari ketemu klien, ada fase dimana kalian sering cuti, sering nggak masuk kerja, dan kalian merasa kayaknya bisnisnya lebih worth it dan kalian meninggalkan pekerjaan, fokus ke bisnis. Itu adalah fase dimana bisnis kalian sudah berkembang dengan sangat baik dan kalian sudah lebih baik untuk full time di bisnis kalian. Tapi kalau masih bisa mengatur waktunya, ya go on, silakan teruskan. Tapi pada intinya sih tips tadi itu cuma supaya mempermudah kalian dan supaya waktu kalian efisien. Untuk mengurangi waktu atau membuat waktu kalian tidak terkuras di pekerjaan, itu sebenarnya nggak ada tipsnya. Sudah pasti kalau kalian mau kerja, bisnis juga, waktu kalian akan terkuras banyak, itu udah pasti. Tapi paling langkah-langkah tadi itu bisa mengefisiensi waktu kalian dan kalian jadi maksimal penggunaan waktunya. Ya, demikianlah Retina Tips episode kali ini tentang alokasi waktu. Bagaimana sih kalau kalian mau kerja tapi bisnis juga. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan tidak lupa-lupa kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe Retina Production Jakarta. Dan bagi yang sudah subs, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat video terbaru dari kami. Demikian Retina Tips kali ini. Sampai ketemu di Retina Tips episode selanjutnya.